Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, sehat, walafiat dan selalu senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke Pak Ustadz, menanggapi nih isu yang belakangan ini nih sedang dimana kita lagi tertimpa oleh pandemik nih yang akhirnya berkelanjutan sampai di bulan Ramadan saat ini Pak Ustadz. Gimana sih menurut Pak Ustadz nih dari sosok pandangan Islamiyahnya maupun agamanya gimana Pak Ustadz? Ya, ketika kita beribadah di suasana pandemi yang terjadi saat ini, wabah virus corona, artinya apakah semakin bertambah kehusyuan, kenikmatan, kelezatan untuk beribadah, bersaum, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di suasana pandemi ini apakah semakin berkurang iman kita kepada Allah? Apakah semakin bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Diuji di suasana pandemi yang terjadi di negara kita. Baik. Artinya begini. Semua ini adalah dalam bentuk ujian takdir yang Allah berikan buat kita, bangsa yang kita cintai ini, negara yang kita cintai ini. Ketika pandemik ini terjadi di suasana ibadah di bulan Ramadan, artinya ujian ini semakin bertambah kenikmatan, keimanan, ketingkatan kualitas iman kita kepada Allah. Ujian demi ujian harus kita jalani dan menerima semua takdir yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena jangan jadikan ketika pandemik ini terjadi di suasana Ramadan semakin bertambah larut, semakin bertambah turun keimanan kita kepada Allah. Dan ini yang tidak diperbolehkan. Biasanya semakin meningkat. Ketika ujian ini Allah berikan kepada kita, tentunya semakin pula kita meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menikmati suasana Ramadan di pandemi yang terjadi yaitu di negara kita Indonesia. Oke Pak Ustadz, tapi ada pengalaman sendiri nggak sih? Kan Pak Ustadz ini selaku tokoh dakwah yang mungkin menyebarkan berbagai ilmu yang berdampak positif ya Pak Ustadz. Pernah nggak dalam diri Pak Ustadz sendiri itu merasa ada kayak keganjalan sendiri di dalam musim pandemik ini Pak Ustadz? Tentunya pasti ada perbedaan sebelum pandemik dan saat ini pandemik, tentunya terjadi perbedaan ketika kita berdakwah. Ketika kita terjadi berdakwah kesana kemari yang biasanya syiar sapri dakwah kita ini kita jalankan rutinitas setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya, setiap harinya, terjadi di suasana pandemi seperti ini. Tentunya berbeda sekali. Artinya para pendakwah di sini mereka ini tetap berupaya bersemangat untuk berdakwah melalui medsos, kemudian bisa dengan YouTube, Facebook, Instagram ataupun dengan TikTok ya katakanlah. Mereka berkreasi, berinovasi dengan kegiatan dakwah mereka. Dan kita sebagai yang memang dikatakan seorang figur, katakanlah seorang ustadz yang memang biasanya kita lakukan dakwah keseharian di umat, terjadi perbedaan yang luar biasa. Artinya dakwah jangan sampai surut, tetap harus bertambah dengan inovasi yang berbeda sehingga kita bisa memberikan kebaikan syiar dakwah kita buat umat, sehingga yang sampai padam ketika terjadi pandemi seperti ini. Justru semakin lincah aktivitas kita untuk di pandemi seperti ini, sehingga umat ini bisa menikmati tayangan dari para asatidz melalui lewat Facebook, YouTube, kemudian Instagram ataupun media sosial lainnya dijadikan untuk media dakwah, sehingga umat ini menjadi bertambah kualitas kesabarannya, keikhlasannya, dan ini salah satu hiburan kebaikan bagi para asatidz untuk umat yang saat ini merasakan pandemik yang luar biasa. Amin amin amin. Terakhir nih Pak Ustadz nih, ada greeting tersendiri nggak sih nih untuk menyambut Ramadan yang penuh berkah ini Pak Ustadz? Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sebutan harfun nida, itu mengajak, mengundang, berupaya kita sebagai
hamba Allah, umatnya Rasulullah, ketika diundang oleh Allah, ajakan untuk berpuasa, kewajiban kita. Umat terdahulu sudah diwajibkan, nah sekarang kita umat akhir zaman diwajibkan untuk berpuasa. Kenapa? Puasa di sini adalah sesuatu tarbiyatus shaum, pendidikan puasa. Apa sih? Pertama, kita menahan hawa nafsu, yang pertama. Yang kedua, kita menahan fasilitas yang memang mungkin kita mata kita nggak bisa menjaganya, mulut kita nggak bisa menjaganya, kata-kata kotor, tangan kita bisa menjaga, tangan kita nggak bisa menjaga. Dan Ramadan ini kita tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan semua fasilitas yang tentunya kita jadikan wadah fasilitas ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kita diajarkan oleh Allah untuk melakukan sifat kebaikan. Artinya puasa mata kita puasakan, mulut kita puasakan, tangan kita puasakan dari hal keburukan, kaki kita puasakan, hati terlebih lagi tazkiyatun nafs, artinya pendidikan hati supaya hati ini nggak kotor, nggak dengki, nggak sumpah. Nah, salah satunya solusi kata Allah Subhanahu wa taala ialah melakukan puasa. Ketika puasa itu kita resapi, kita fahami, kita kaji dengan puasa itu, maka kesananya ketika Ramadan berakhir, kita selesai melaksanakan puasa, maka kita menjadi la'allakum tattaqun, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita berpijak. Takwa ini meliputi kegiatan kita dimanapun kita berada. Oleh karenanya, jadikan momentum Ramadan ini momentum untuk pendidikan kita sebagai hamba Allah agar lebih bertambah kualitas sholat kita, puasa kita, terutama adalah zakat, infak dan sedekah. Kenapa di bulan Ramadan ini Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, pahala sebanyak-banyaknya? Karena kata dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni adam yudha'afu hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'atin dhifin, qala Allah ta'ala ila shaum fa innahu wa majzih. Seluruh umat, aktivitas seluruh kegiatan setiap anak Adam, pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan dhaifin, artinya ada sesuatu yang lemah tapi Allah akan mampukan. Yudha'afu hasanatu, kebaikan-kebaikan ini Allah akan lipat gandakan. Kelemahan kita di situlah, kan kita banyak dosa, berumur dengan khilaf dan sebagainya. Tapi di Ramadan ini pahala ini menghapuskan segala dosa-dosa kita. Oleh karenanya, ayo kita bertobat kepada Allah, kita banyak istighfar mengampun kepada Allah. Di suasana pandemik Ramadan yang terjadi di bangsa kita, justru kita lebih banyak asyik menikmati kegiatan-kegiatan pahala yang memang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lipat gandakan, yaitu ketika kebaikan terjadi di bulan Ramadan, hanya ada di bulan Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ustadz atas segala masukan dan sarannya. Semoga bermanfaat juga nih Pak Ustadz ya bagi pendengar dan penlihat dari ceramah kali ini. Akhir kata boleh ditutup Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua puasa kita, zakat kita, infak dan sedekah kita semuanya mencari keridhaan Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi adalah banyaknya kita berdoa kepada Allah. Maka Ramadan ini adalah enggak akan tertolak doa kita. Semua dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita agungkan, muliakan permintaan kita di Ramadan, semuanya enggak ada yang ditolak oleh Allah. Pasti dikabul Allah Subhanahu wa taala selagi kita menjaga puasa kita. Dan tentunya kita akhiri diri kita ini di bulan Ramadan ini semakin bertambah kualitas iman kita kepada Allah, menjadi la'allakum tattaqun, manusia yang bertakwa yang sesungguhnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di mata Allah adalah manusia yang bertakwa, takut kepada Allah dengan segala hal. Ramadan ini banyak yang kita bincangkan kebaikan-kebaikan sehingga membelah dada kita, membelah pikiran kita, sehingga kita menjadi manusia arif dan bijaksana, menjadi manusia arif dan bijaksana, banyak mempelajari hikmah yang terjadi di Ramadan ini, dan kita akan lebih menyesuaikan hidup kita di mana kita berada. Pastinya kita sudah mendapatkan keberkahan, athar bekas dari Ramadan. Insyaallah kita menjadi insan yang bertakwa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.